CLNS itu, majelis hakim menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam hal ini antara termohon dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak termohon dinyatakan sebagai istri yang nusyuz. Istri nusyuz itu artinya istri yang durhaka kepada suami. Ya, yang punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua. Bang Tony, mungkin sedikit tentang kisruh dari perceraian Paula dengan Mbak Im sendiri ini sudah masuk ke mana-mana gitu Bang Tony, sampai ada terkait dari putusannya, humas dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu menyebutkan bahwa istri yang durhaka, terus Paulanya selingkuh. Jadi materi dari bukti dari hasil perceraian tersebut disebarluaskan oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mungkin pada dasarnya apakah dari sisi hukum sendiri itu dibenarkan atau enggak sih? Ya. Jadi sumbernya itu kan dari Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya. Ya. Bahwa Paula ini dalam perkara perceraian ini yang sudah putus ya, atas permohonan talak, ya, cerai talak Mbak Im Wong, suaminya itu, bahwa pertimbangannya Paula terbukti selingkuh begitu ya. Ya. Nah, kemudian durhaka gitu. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Satu lagi yang aib itu Ya, berzina segala macam. ya. Jika yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu memang betul itu adalah putusan, isi putusan, maka tidak bisa dianggap itu menyebarkan aib. Tidak dianggap menyebarluaskan aib. Karena yang dibacakan adalah isi putusan. Nah, tinggal di dalam peraturannya begini. Apakah boleh menyebarkan isi putusan? Saya rasa isi putusan itu ya, kalau untuk secara umum memang putusan saja ketika sidang apapun ya, itu terbuka untuk umum ya, putusan itu. Nah, bagaimana kalau isi putusan itu disebarkan? Saya rasa tidak ada masalah ya. Yang jadi masalah ini ketika isi putusan itu disampaikan ke publik, ternyata ada orang yang tidak terima karena dianggap ada aib yang disebar luaskan. Nah, kalau begitu, orang yang tidak terima ini, dalam hal ini Paula, ya, boleh tuh melakukan langkah hukum. Karena kalau tidak terima hanya diam saja, ya nanti tidak ada kepastian hukum. Supaya ada kepastian hukum, apa yang dilakukan oleh Humas Pengadilan Agama itu melanggar atau tidak, maka Paula bisa menempuh langkah hukum. Apa langkah hukum yang harus ditempuh oleh Paula? Kita sudah pernah dengar ya, bahwa Paula melaporkan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Bawas Mahkamah Agung. Apakah yang dilaporkan itu hakim atau yang dilaporkan itu Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Nah, kita belum tahu nih. Katakanlah kalau yang dilaporkan itu hakim, bagaimana gambarannya? Hakim, Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung ya, itu bisa memproses laporan bila mana yang dilaporkan itu perilaku hakim, perilakunya.
Bukan putusannya, bukan isi putusannya. Kalau isi putusannya itu ranahnya itu ke banding, upaya hukum banding. Nanti kalau sudah banding tidak terima lagi kasasi. Tetapi kalau ke KY dan Bawas itu yang dilaporkan tuh harus perilaku hakim. Oleh karenanya Paula harus bisa menemukan atau mengidentifikasi selama ia mengikuti proses sidang, adakah perilaku hakim yang tidak mencerminkan seorang hakim. Apa? Hakim itu harus berlaku adil, harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak, baik pemohon maupun termohon. Kalau Paula bisa mengidentifikasi ada perilaku hakim yang sikapnya tidak adil, ya, kemudian berpihak, maka boleh itu dilaporkan ke KY maupun ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Tetapi jika tidak menemukan perilaku hakim yang tadi saya sebutkan, maka melaporkan ke KY dan Bawas juga. Pasti nanti hasilnya itu, ya, ada dua. Kalau yang dilaporkan adalah isi putusan, ya, gara-gara isi putusan, misalkan yang memutus di dalamnya ada terbukti durhaka, ada terbukti nuyus, ya, gitu. Nah, kalau tidak terima dengan isi putusan itu, maka nanti putusan atau hasil dari KY maupun Bawas itu, maka dia tidak berwenang untuk memeriksa itu, karena silakan kalau itu isi putusan banding nanti. Nah, tetapi kalau yang dilaporkan itu adalah perilaku hakim, maka pasti putusannya itu nanti akan dilihat melanggar perilaku kode etik dan perilaku hakim atau tidak. Itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang dilaporkannya itu ternyata pegawai pengadilan, dalam ini Humas Mahkamah Agung. Nah, ini berarti Pengadilan Agama. Iya, Humas Pengadilan Agama, ya. Nah, berarti ini sejarah nih, kan? Apa sejarahnya? Baru ada Humas Pengadilan Agama, kemudian menyampaikan ada yang tidak terima, menyampaikan isi putusan, kemudian ada yang tidak terima, kemudian dilaporkan. Nah, ini hal baru. Nah, tetapi kalau yang dilaporkan itu hakim, gambarannya seperti tadi, ya. Tapi boleh juga Paula mencoba melaporkan Humas Pengadilan Agama itu, ya, ke KY maupun ke Bawas Mahkamah Agung, asal, ya, Humas Pengadilan Agama itu asal dia hakim, ya. Artinya memang dia hakim, walaupun kan gini, Humas itu biasanya wakil ketua pengadilan, ya, itu biasanya hakim dia, ya. Artinya bukan pegawai pengadilan biasa, ya, itu biasanya hakim. Nah, tapi ya kalau mau mencoba boleh saja. Supaya apa? Supaya dalam kisru, dalam gaduh ini ada kepastian hukum. Jadi jangan diam saja, kan? Artinya jangan tidak dilaporkan, harus dilaporkan, ya, supaya ada kepastian hukum. Biarlah nanti KY maupun Bawas Mahkamah Agung itu yang mencari aturannya, apakah dibolehkan atau tidak tuh menyampaikan isi putusan, tetapi di dalamnya ada aib yang tersebar sehingga ada orang yang tidak terima, gitu. Nah, Bang, tapi boleh tanya, Bang, mungkin untuk bisa mempertegas atau memperjelas lagi kepada masyarakat juga, ini kan banyak pro kontranya, Bang, pada akhirnya penyebutan dari istri durhaka atau apakah istri durhaka itu dalam putusan perceraian itu memang ada atau memang hanya dibuat-buat saja dengan kata-kata istri durhaka? Ya, jadi kalau dalam sidang perceraian, ya, itu perceraian itu akan dikabulkan bila mana, ya, memenuhi syarat-syarat, ya, yang diatur di dalam undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam. Di antaranya adalah 1, terjadi keributan terus-menerus, ya, artinya ada pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat hidup rukun kembali. Yang kedua ada kekerasan, ya, dalam rumah tangga bisa. Kemudian ada perzinahan, ya. Kemudian suami, ya, meninggalkan istri, ya, dalam waktu 2 tahun tidak ada kabar berita, kan. Nah, di antaranya itu. Nah, tidak ada itu, ya, di dalam alasan perceraian itu bisa dikabulkan karena istri durhaka. Nah, karena durhaka ini, ya, ini pemahamannya itu ini tergantung, ya, tergantung orang yang menilai. Nah,
Tapi kemudian kenapa Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerangkan misalnya ya, kalau ini benar ya, ada kalimat durhaka. Apakah memang benar di dalam putusan itu memang benar itu terbukti durhaka? Saya juga masih sanksi ini ya, apakah Humas dalam menyampaikan bahwa istri Waim Boong atau Paula itu durhaka itu, apakah dia benar-benar membaca isi putusan atau dia yang menyimpulkan sendiri? Karena kalau saya mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan maupun kompilasi hukum Islam ya, yang dapat dikabulkan itu ya, itu diantaranya suami atau istri yang berzina, yang terberatnya lah ya, suami atau istri berzina atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dibuktikan dengan laporan atau putusan pengadilan. Nah, kalau yang dimaksud ya, kalau yang dimaksud durhaka itu karena ya, istri melawan atau misalnya istri berzina ya, istri melakukan kekerasan misalnya, nah seharusnya memang disampaikan dengan bahasa undang-undang saja. Karena kalau bahasa durhaka itu sepertinya dipahami itu ini benar-benar durhaka kan ya terhadap suami. Nah, ada juga itu di dalam ada istilah nuyus ya. Nah, itu menyampaikan juga kan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan kan. Pengertian nuyus itu istri yang melawan suami, istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Apa kewajibannya? Kewajibannya misalnya sebagai seorang istri itu ngurusi suami kan itu. Nah, kemudian menolak hubungan badan ajakan suami ya, itu ditolak, itu masuk ke nuyus kan. Nah, tetapi tidak ada sih kemudian itu disimpulkan durhaka. Oleh karenanya kata durhaka ini yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus dilihat apakah ya di dalam putusan itu ada kalimat durhaka dalam pertimbangan hukumnya. Kalau tidak ada, berarti itu kan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan sendiri yang menyimpulkan dengan menggunakan kalimat durhaka. Nah, bagaimana kalau demikian? Ini harus diuji ya, dilaporkan ke KY, ke Bawas ya, Humas Pengadilan Agamanya. Jangan hakimnya, jangan. Kalau hakim itu Paula harus menemukan perilaku hakim. Tetapi kalau titik permasalahannya tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya, maka coba laporkan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu baik ke KY maupun ke Bawas Mahkamah Agung. Karena menurut saya Humas itu pasti itu hakim ya. Nah, coba laporkan. Ini artinya hakim ini tidak lagi bersidang ya. Ini di luar sidang. Tetapi karena ada yang tidak terima ya harus ada kepastian hukum, laporkan biar nanti ada putusannya bagaimana. Siap. Thank you, Bang.